Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Asbahna wa asbahna kullu wa alhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billah robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Hadirin wa hadirat yang sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang tiada henti Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmatnya dan juga berkahnya untuk siapapun yang komitmen dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dengan salawat kita tentunya kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat jemaah sekalian berkat Allah, hari ini kita akan lanjutkan tadabbur dari ayat-ayat Allah, namun yang dirangkai dalam judul atau tema Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Quran fil hayati wa nafsi, untuk kehidupan dan juga untuk jiwa. Di mana pada kaidah yang hari ini kita bahas yaitu masuk pada urutan ke-30, yaitu kalimat yang terdapat pada ayat Allah wa ashiruhunna bil ma'rufi wa ashiruhunna bil ma'rufi, dan pergaulilah istri kalian dengan ma'ruf, atau juga bisa diartikan dengan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalimat ini sangat simpel, sangat singkat, kan? Sangat pendek, cuma 2 kata. Wa ashiruhu bil ma'ruf. Jadi kalau dipotong-potong sebenarnya ada beberapa, kan? Ada wa ashirhunna bi al ma'ruf. Tapi kan semua itu hanya digabung dari hurufnya yang 41 ya. Wa ashiruhunna itu kan artinya perlakukanlah mereka, maksudnya mereka itu adalah istri atau wanita ya, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Subhanallah ya, hakikatnya kalimat yang ya, pendek ini bagian daripada ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, dalam salah satu suratnya, yaitu surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa ayat 19, yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan bahwa seorang wanita memiliki hak, memiliki ya, hal yang perlu diperhatikan oleh pasangannya, oleh suaminya, atau juga setiap wanita memiliki hak untuk diperlakukan dengan cara yang baik.
asalnya ya kenapa ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an karena memang di masa jahiliyah wanita itu diperlakukan dengan tidak baik. Wanita yang sejatinya menjadi penopang dalam kehidupan, bahkan dia merupakan ya, imadu ad-daulah, menjadi tiang negara, itu ya, tidak diperlakukan dengan baik oleh laki-laki, oleh suami, atau oleh orang tua. Sehingga kehidupan mereka banyak mengalami penindasan. Mereka, ini mohon maaf ya bagi kalangan ibu, ya, dianggap sebagai barang, sebagai sesuatu yang bisa diwariskan. Makanya ya Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayatnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk merubah ini semua, untuk bagaimana wanita itu diangkat harkatnya, wanita diangkat martabatnya sehingga memiliki posisi yang penting, bahkan ya, jati dirinya dihargai oleh siapapun, sebagaimana laki-laki memiliki jati diri yang dihargai. Ya sebenarnya kalau kita perhatikan, wanita lebih banyak ya diberikan perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dibanding laki-laki. Walaupun ya kadang ada juga yang bertanya kepada sahabat, para sahabiat ya, kenapa kok banyak disebutkan laki-laki saja ketimbang wanita? Kenapa kok kewajiban jihad cuma laki-laki saja, wanita juga pengen gitu. Maka akhirnya Nabi SAW menyampaikan bahwa sekalipun Allah tidak menyebutkan wanita atau disebutkan juga tapi ya sedikit dibanding laki-laki, tapi ya kedudukan wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, kedudukan wanita itu lebih banyak, ya, lebih mulia, walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran yang banyak. Walaupun Al-Quran tidak menyebutkan wanita ya ketimbang laki-laki, hakikatnya ya ketika disebutkan laki-laki itu juga masuk pada wanita. Ya, seperti kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ya sebenarnya bukan untuk laki-laki saja, tapi untuk juga wanita. Nah, dari apa yang terjadi ya di masa jahiliyah itu, ya, kalau dalam ayat 19 ya, yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau juga firmankan, ya, di situ kan yang panjangnya ya dari nanti potongan pada kalimat yang kita bahas ya, terdapat di sini kalimat wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Itu kan disebutkan ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian untuk menjadikan wanita sebagai warisan. Nah ini kisahnya di masa jahiliyah itu, kalau seorang laki atau seorang suami itu meninggal, itu anaknya bisa mewarisinya. Apakah maaf itu kan, mungkin terjadi ya, dijadikan pengganti bapaknya, anaknya itu, jadi sebagai istri atau dibiarkan. Jadi kayak harta gitu kan. Nah ini kan akhirnya Islam menghadirkan alternatif atau menghadirkan solusi ya untuk
wanita. Wanita yang tidak dihargai akhirnya diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah itu tidak lagi terjadi. Lalu dikatakan wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan juga janganlah kalian ya memperlakukan kepada mereka dengan cara tidak baik untuk menghilangkan haknya, ya, menghilangkan haknya mendapatkan warisan dengan kalau misalkan suaminya meninggal, ya, bapaknya meninggal, ya, di ma'ata itu muhuna illa ayati nabi fahisyati mubayyah, kecuali memang kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya. Baru setelah itu Allah SWT berikan solusi wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah wanita dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, ya. Fa in karihtumuhunna, ya, fa'asa antakrau syai'aw wa ya'lamu fi khair katsir. Kalau kalian mungkin mendapati dari wanita sesuatu yang tidak kalian senangi, ya bersabarlah, ya. Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak senangi itu Allah berikan nanti setelah itu hal-hal yang terbaik, dan Allah berikan kebaikan yang banyak. Nah ini, ya, ini adalah kaidah yang juga menjadi sangat penting, ya, untuk kita, bagaimana pergaulan kita harus kita perbaiki. Pergaulan kita harus senantiasa kita jaga, baik secara umum atau secara khusus, ya, baik terhadap, ya, teman, sahabat, apalagi terhadap keluarga. Keluarga yang memang sejatinya menjadi, ya, salah satu miniatur, ya, miniatur kehidupan bernegara, ya, sekupnya kecil, ya. Kan langkah untuk membangun suatu negara itu kan dari kecil, ya. Pertama pribadi diperbaiki menjadi pribadi yang soleh, lalu setelah itu terbentuklah, ya, keluarga, ya, atau islahu al-usrah, ya, perbaikan keluarga yang mulai tertata, ya, baik suami, istri, anak-anak di dalamnya, ya. Ini kan miniatur yang kedua, ya. Lalu setelah itu kalau keluarga sudah terbentuk menjadi baik, maka akan terbentuk pula masyarakat, ya, ada tingkat RT, tingkat RW, tingkat lurah, ya, kelurahan atau kecamatan, dan akhirnya naik lagi menjadi besar dan besar menjadi, ya, daulah, ya, terbentuknya negara yang soleha, untuk masyarakat dalam negara yang strukturnya besar, ya. Ya, kalau tidak dari keluarga, dari mana lagi? Kalau tidak terbangun dari bagaimana, ya, keluarga kita bentuk dengan baik, maka sungguh tidak akan bisa terbentuk keluarga yang baik, ya. Nah itu, ya. Jadi jamaah sekalian, memang walaupun singkat itu kan dua kalimat atau dua kata, tapi sangat besar sekali dan mendalam sekali maknanya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dengan, ya, firman-Nya wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan perlakukanlah, pergaulilah, ya, keluarga kamu atau istri kamu dengan cara yang baik. Nah, kalau kalimat asyir, ya, kenapa kok nggak disebut dengan amil, ya? Kenapa nggak disebut dengan, ya, kata-kata yang lain tapi yang asyir, ya? Kata asyir itu dari asyar, asyar itu keluarga besar. Asyir, ya, keluarga. Ya, berarti, ya, yang diinginkan adalah bagaimana pergauli atau bagaimana berlaku, ya, dalam keluarga. Dalam keluarga yang tentunya ada, kalau dalam kita ini kan keluarga yang bisa dikatakan dua, ya. Ada keluarga biologis, ada keluarga ideologis. Apa itu keluarga biologis? Keluarga biologis, ya, tentunya yang sama-sama kita miliki secara biologi, ya, secara fisik, gitu kan, ya, punya istri, punya
punya suami, punya anak. Ya, kita harapkan ini semua adalah bagian daripada terbentuknya keluarga secara biologis. Bahkan nanti kalau sudah berbesar punya cucu, ya, artinya ke atas kita punya orang tua, ya, punya bapak, punya ibu, punya paman, punya bibi, dan sebagainya. Inilah keluarga biologis yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dengan cara ini menjadi berkembang biak. Ya. Ya. Dalam surat Al-Mulk kan dikatakan huwallazi ansya'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kalian, memberikan ya penglihatan, pendengaran, hati, ya, namun sedikit sekali yang bersyukur, dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengembangbiakkan kalian. Zara'akum fil ard, mengembangbiakkan di muka bumi. Nah, di antara berkembang biaknya adalah melalui keluarga. Jadi itu yang pertama, bahwa kita punya keluarga biologis. Alhamdulillah dari keluarga biologis ini menjadi tumbuh dan menjadi besar. Awalnya cuma 2 orang, Nabi Adam dengan Hawa, lalu muncul lagi setelah itu anak-anak sampai sekarang jumlah ya manusia miliaran. Ya. Bahkan kalau digabung dengan dari sejak Nabi Adam mungkin sudah sampai triliun, ya, sudah banyak sekali. Ini adalah namanya keluarga biologis yang tumbuh kembang secara biologi, ya, secara fisik. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting adalah ya keluarga ideologis. Artinya kita punya hubungan keluarga secara ideologi. Kita sesama dalam ya menganut ajaran Islam. Kita sama dalam berakidah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ideologi kita sama, berarti kita keluarga. Kita keluarga dalam masalah ideologi kita. Hendaknya kita bersaudara, hendaknya kita bersatu, hendaknya kita saling menguatkan, saling menopang, saling menopang itu kan, saling mengokohkan ideologi kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya ya kalian ya orang-orang beriman bersaudara, ya, karena satu sama lain salinglah menguatkan di antara kalian ya dengan memberikan yang terbaik, ya. Fa aslihu, yang terbaik, ya. Atau juga perbaikilah jika ada memang terjadi perselisihan. Damaikanlah jika terjadi pertengkaran atau pertikaian. Ya. Artinya kita sama-sama saling bertanggung jawab, gitu kan? Kita punya keluarga masing-masing bertanggung jawab untuk saling memberikan kebaikan-kebaikan. Bukan ya, dicurigai atau bukan ya, masalah-masalah yang kecil menjadi besar itu kan. Tapi bagaimana caranya kalau ada masalah segera diberikan solusi, diberikan perbaikan, ya, sehingga akhirnya terbentuklah menjadi keluarga Islam yang besar dan menjadi keluarga yang seperti hanya terjadi pada keluarga yang memang ada dalam fisik ya biologis itu sendiri. Nah, jamaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat ya memberikan perhatian kepada ya, makhluknya, terutama manusia, untuk bagaimana caranya mengajarkan atau juga memberikan arahan-arahan, ya baik yang sifatnya wajib atau juga yang sifatnya sunnah dan sifatnya ya anjuran itu kan, untuk kita selalu jaga. Nah, di antaranya adalah dalam bentuk keluarga yang akan kita bahas, ya, yaitu keluarga biologis kita. Kalaupun juga tidak kita indahkan akan keluarga ideologis, kan? Karena satu sama lain ini saling menguatkan, ya, bahwa kita akan bisa membentuk menjadi negara yang baik, menjadi negara yang ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, negara yang baik atau sejahtera, negara yang makmur, ya, dinaungi ya, maghfirah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ketika kita punya keluarga biologis yang sama-sama beriman dan menjadi bentukan
dari keluarga ideologis masing-masing saling menguatkan, saling mengukuhkan. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang beriman baik laki maupun perempuan satu sama lain saling menguatkan. Ba'duhum awliya'u ba'din. Mereka ya dengan yang lain itu adalah saling aulia. Aulia itu bisa saling menolong, saling menguatkan, ya, saling membantu, ya, dan juga ya saling ya memberikan yang terbaik di antara mereka. Bahkan Nabi SAW juga menguatkan dalam salah satu hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu di nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai dirinya mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah, bahwa kita ini satu sama lain bersaudara, ya, walaupun ya kalau secara fisik kita belum pernah ketemu, ya, paling melihat wajah, paling di sini, kalau di sini melihat nama-namanya gitu kan, ada Pak Setio, ada Bu Rina, ada Bu Sri, ya, dan juga ada Pak Slamet, ya, ada Bu Fatima, ada Bu Andriani, ya, ada ya, Bu Neneng, ya, Bu Retno dan sebagainya, kan. Ini yang hadir, alhamdulillah, terima kasih kehadiran. Ini kita bersaudara, ya, kita satu ideologi. Ada lagi ya, yang lain yang memang mungkin dari ibu dan bapak satu keluarga hadir, ya. Nah, ini adalah keluarga ideologis dan juga keluarga biologis. Mudah-mudahan ya, dengan ini kita saling menguatkan, saling menopang, dan tentunya arahannya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah semua itu dengan cara yang baik. Perlakukanlah keluarga biologis dengan cara yang baik, perlakukanlah keluarga ideologi juga dengan cara yang baik. Kalimat ashiruhunna memang sangat ya penting ya untuk kita renungkan, ya, bahwa ini adalah kalimat yang memang mengarah kepada bagaimana menjadikan pergaulan, ya, tingkah laku kita atau juga ya hubungan kita, komunikasi kita baik. Ashiruhunna sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan artinya keluarga, atau juga ya, kalau menjadi perbuatan itu maka perlakukanlah keluarga, perlakukanlah siapa saja yang ada di dalam diri Anda yang Anda kenal, ya, kan? Ya, baik itu pasangan, ya, istri atau suami atau anak-anak, ya, dan ya, yang lainnya. Intinya kalau memang pasti kita akan melakukan komunikasi, ya. Kita pasti akan melakukan interaksi, kita pasti akan melakukan pergaulan. Tidak mungkin kita hidup sendiri tanpa ada ya komunikasi kepada yang lain. Pasti setiap hari ada. Ya. Apakah mungkin ritmenya sebentar, atau mungkin sedang, atau banyak, kan? Ya pasti ada, kan? Nggak mungkin kita nggak berbicara dengan orang lain. Masa sih sepanjang hari orang diem aja nggak? Ya pasti ada lah gitu kan komunikasi. Nah, artinya kalau komunikasi ingin baik, maka jadikanlah komunikasi itu komunikasi yang baik pula, ya. Atau ada timbal balik, ya. Timbal balik dari yang diajak bicara, gitu kan. Nah, nah, kalimat asyir ini memang bukan amil, ya, bukan sekedar amil, gitu maksudnya, bukan sekedar ya kalau amil itu kan kerjakanlah atau perbuatlah, ya kan. Atau juga dengan kalimat yang lain, ya, atau misalkan dalam fi'il, ya, dalam kalimat-kalimat yang tertentu. Kalau asyir ini menyeluruh dari berbagai aspek, ya. Ya bisa dari sisi perkataan, ya, bagaimana seorang suami bersikap atau berkata, ya, dengan baik kepada istrinya. Seorang istri bersikap dengan baik kepada suaminya. Atau orang orang tua bersikap baik kepada anak-anaknya yang ada, dan juga siapapun itu kan, kalau dari sisi keluarga, gitu kan, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau di apa di
kaidah yang pertama gitu kan. Kaidah yang pertama itu kita sudah saya bahas ya, dan kalimat juga sangat penting, yaitu waqulu linnasi husna. Waqulu. Kalau sini secara simpel ya, waqulu perkataan spesifik ya, perkataan, dan berkatalah ya kepada seluruh manusia dengan baik ya. Waqulu linnasi husna. Tapi kalau di sini lebih luas gitu kan, kalimatnya wa huna bukan sekedar perkataan ya, tapi sikap ya, pergaulan, tingkah laku ya, atau juga kalau sebagai suami memberikan nafkah baik zahir maupun batin ya, atau juga memberikan pembinaan ya, dan lain-lain. Itu asyir ya, wa asyirhunna, dan perlakukanlah ya, perbuatlah gitu kan, atau pergaulilah. Jadi dari berbagai aspeknya kan, bukan sekedar perkataan, dan juga tingkah laku, sikap, dan lain-lain. Apapun mungkin yang dihadapi oleh suami atau istri, maka carilah yang terbaik gitu ya. Jangan dicari kesalahannya, kekurangannya. Karena kalau dicari kekurangan, kesalahan pasti banyak. Ya, saya sendiri punya banyak kesalahan dan kekurangan ya. Siapapun kita nggak pernah bisa sempurna. Tapi kan ya namanya pasangan itu kan untuk saling memasangkan ya. Namanya pasangan, makanya disebut pasangan ya, bukan sekedar istri atau suami. Kalimat zauj itu kan pasangan artinya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasangan. Artinya kalau orang tidak berpasangan ya sebenarnya timpang ya kan. Berarti dia tidak seimbang dalam hidupnya karena memang tidak punya pasangan. Tapi kalau sudah punya pasangan klop gitu kan. Meskipun mungkin kalau dia merasakan cara fisik pasangannya tidak seperti yang diinginkan ya. Apakah mungkin istrinya yang kurang akhlaknya, atau istrinya yang tidak begitu sabar, atau istrinya yang kurang perhatian, atau istrinya kurang ini kurang itu, ya mungkin itu terjadi, ada. Tapi ketika suami sabar, ketika suami terus berusaha sambil diiringi doa, mudah-mudahan Allah memberikan ya, kepada istrinya ya, perbaikan, ya. Maka lama-lama insya Allah, walaupun mungkin butuh waktu lama, hatta kalau misalkan sampai akhir hayat tidak, tapi insya Allah siapapun yang bersabar untuk menghadapi pasangannya akan mendapatkan ganjaran yang mulia. Apalagi seorang wanita yang bersabar yang menghadapi suaminya. Ya mungkin berat gitu kan, mungkin ya gimana gitu kan, apakah hatinya dongkol atau ya jadi bahan pikiran gitu kan. Tapi kalau dia bersabar, insya Allah maka sang istri sudah dipersiapkan oleh Allah tempat yang mulia di akhirat kelak, yaitu di surga. Ya. Nah, jadi memang asyiruhunna, walaupun cara spesifik lagi ya, kalau cara khusus lagi memang di sini bahwa yang dikenakan adalah suami mempergauli atau berlaku yang baik kepada istrinya. Kalau cara spesifiknya gitu kan. Kenapa? Karena memang asbabun nuzul begitu. Asbab yang menjadi sebab turunnya ayat ini memang kejadiannya perlakuan suami, perlakuan laki-laki di masa jahiliyah begitu ya kejamnya terhadap istri kepada wanita. Ada wanita yang akhirnya sejak kecil sudah dibunuh, ya. Bahkan kisah Umar ya di saat masa jahiliyahnya ya tega membunuh anaknya yang perempuan karena merasa diaib, ya. Ada juga yang menjadikan istri seperti harta diwariskan, ya. Atau juga kalau sudah tidak suka diabaikan begitu saja, ya. Seperti yang terjadi pada kisah zihar itu kan. Jadi kasus zihar itu kan suami kalau udah nggak suka istrinya ya, karena ya apa namanya sudah tua itu kan, sudah tidak lagi merasa dibutuhkan, ya udah diabaikan begitu saja. Dan kalimat zihar, zihar itu tidak dianggap cerai, tapi tidak dianggap sebagai istri. Ya. Jadi ngambang itu, menggantung. Ya. Dikatakan dia sebagai ibunya bukan ibunya, kalau sebagai ibunya kan berarti nggak diperlakukan lagi. Ya. Maksudnya nggak dijadikan seperti istri kan.
dipergauli ya, atau diberikan nafkah ya zahir dan batin. Enggak. Dan juga enggak sebagai istri karena sudah dianggap seperti ibu. Jadi ngambang gitu kan. Makanya terjadilah atau turunlah surat Al-Mujadilah gitu kan. Ini gara-gara atau karena sang suami mengadukan permasalahannya kepada ya, Rasulullah SAW, yang Rasul waktu itu belum bisa menjawab, tapi akhirnya ya turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan solusi bahwa yang menzihar itu salah, yang melakukan zihar itu dianggap keliru, sehingga akhirnya diperintahkan bagi siapa yang menzihar istrinya harus kembali, kalau tidak memang dianggap cerai saja. Kalau kembali beda lagi dengan cerai, kembali harus dia melakukan ya persyaratan-persyaratan. Apakah dia harus ya berpuasa selama 60 hari berturut-turut ya, tidak boleh bolong ya, 2 bulan berturut-turut maksudnya tidak boleh bolong. Kalau bolong sekali diulang lagi. Apakah dia harus memerdekakan budak? Ya. Apakah dia harus memberi makan fakir miskin? Itu yang menjadi ketentuan. Nah, ini kan, nah ini selesai juga diselesaikan oleh Allah terkait dengan jihad, ya permasalahan selesai, maka sang suami nggak boleh ya mentang-mentang, gitu kan, mentang-mentang ya istrinya sudah tidak seperti dulu kan, sudah karena banyak melahirkan mungkin, ya, akhirnya dia tidak suka lagi dengan itu, ya. Ini nggak boleh, ya. Sudahlah, ya sama-sama itu kan, ya kita pun semuanya pasti akan mengalami masa tua, itu kan, masing-masing merasakan dirinya akan lemah, ya kondisi tidak seperti dahulu, ya, walaupun nanti lebih lama kadang-kadang. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya jadi perintah Allah di sini wa ashiruhunna ya adalah bagaimana mensikapi atau juga ya mempergauli atau memperlakukan istri dengan cara yang al-ma'ruf bil ma'ruf. Nah, kedua juga memang disebutkan dengan kata-kata bil ma'ruf ya. Bil ma'ruf artinya dengan cara yang baik. Ma'ruf itu berasal dari arafa ya'rifu urfan ya. Nah, ini berarti bisa diartikan atau juga mungkin ya, kita dapatkan maknanya yang lebih luas gitu kan. Ma'ruf itu artinya perbuatan yang memang sama-sama diketahui, sama-sama yang dipahami gitu kan. Ma'ruf juga ya berdasarkan ya urf ya. Kalau dalam bahasa fikihnya urf, urf itu artinya kebiasaan, adat istiadat. Artinya pergaulilah ya pasangan Anda dengan uruf yang ada. Ya. Dengan uruf yang ada berarti urufnya syariat ya kan, atau urufnya yang tidak melanggar syariat yang nanti ada di setiap daerah. Ya. Contohnya gini ya. Ketika suami ya, ingin mendapatkan pasangan yang berbeda, apakah suku, berbeda daerah, berbeda bahasa, dan berbeda apapun itu kan, maka sang suami harus berusaha untuk ya memberikan sesuai urufnya, ya urufnya wanita bagaimana, ya. Mungkin keluarganya, ya atau mungkin dari lingkungannya, atau mungkin dari adat istiadat selama memang tidak melanggar syariat tentunya, ya. Selama tidak melanggar syariat. Ya kan kita punya banyak model ya, banyak suku, ya banyak adat istiadat, ya banyak ya kebudayaan gitu kan. Nah, artinya kalau misalkan ada ya menikahi wanita dengan beda adat, ya ikuti ya, ikuti kemauan dia. Intinya adalah bahwa ini bagian daripada perintah Allah, yaitu mempergauli, memperlakukan sesuai dengan urufnya ya. Bil ma'ruf itu sesuai dengan urufnya. Ya tentunya urufnya yang baik ya, urufnya tidak melanggar syariat ya, urufnya tidak melakukan ya hal-hal yang nanti membawa maksiat, tidak. Ya. Makanya begitu rahmatnya Islam ya, rahmatan lil alamin adalah memberikan rahmat kepada siapa saja, memberikan rahmat kepada semua yang ada. Jadi tidak melulu atau tidak kaku gitu kan ya. Orang kan mengatakan ini Islam berasal dari Arab gitu kan ya, sehingga hanya mengikuti gaya Arab. Enggak juga, kita nggak perlu ke Arab-Araban, yang penting kita ke Islam-Islaman itu kan, kita beragama Islam ya kita Islam ya.
Ya mungkin orang mengatakan ini bajunya pakai gamis kayak Arab aja, ya. Terus juga pakai apa jilbab kayak Arab aja. Bukan. Ya. Ya mungkin gamis orang katakan adalah pakaian Arab, tapi itu kan pakaiannya bisa digunakan siapa saja, mau pakai gamis atau enggak apa-apa, yang penting kan untuk aurat. Ya. Pakai jilbab juga demikian, bukan adat istiadat Arab. Ya, apa jilbab itu? Dia adalah ajaran Islam. Ya. Jadi bagaimana urufnya itu kan? Ya kalau ada orang menikah dengan orang Arab, ikut uruf dia kan gitu. Ada orang menikah dengan orang yang memang beda negara kayak mungkin Amerika, Eropa, Malaysia atau Asia itu kan ikuti dengan apa yang memang ada di dalam kebiasaan mereka, terutama keluarganya, kebiasaan keluarga. Yang tentunya sekali lagi kebiasaan itu bukanlah yang melanggar syariat. Karena Islam itu tidak menghilangkan kebiasaan. Islam itu tidak menghabis atau menghanguskan adat istiadat, enggak. Tapi mengokohkan. Islam itu mengokohkan uruf. Ya. Makanya dalam satu kaidah dikatakan al-adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi hukum. Ya, kebiasaan itu menjadi hukum. Apa hukumnya? Yaitu mengikuti kebiasaan. Bagaimana bentuknya? Selama tidak keluar syariat. Ya. Ya, kalau di Sumatera Barat kan ada ya adat bersandi syarat ya syarat tanda bersandi kitabullah gitu kan kebiasaan ya bersumberkan syariat syariat itu bersumberkan ya kitabullah ya, mohon maaf kalau mungkin ada salah-salah dikit dia di dalam memahami itu ya, ya. Kalau mungkin ada yang dari Sumatera Barat kan uh, jadi demikian kan jadi hal hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dengan wa asyiruhunna bil ma'ruf adalah sangat ya simpel katanya ya ungkapannya singkat ya ringkas itu kan tadi dalam sekali yang pertama tadi saya jelaskan bahwa asyir itu artinya keluarga ya agar setiap orang yang memiliki keluarga yang pasti juga ya mudah-mudahan kita semua punya keluarga dan ke depan nah, bagi yang belum keluarga diberikan keluarga itu kan maka jadikanlah keluarga yang diperlakukan dengan al-ma'ruf ya. Dan juga keluarga ada dua keluarga biologis dan keluarga ideologis ya. Dua-duanya sangat penting bagi kita. Yang keluarga ini adalah miniatur kehidupan untuk mendapatkan atau menjadikan lebih besar lagi yaitu negara. Nah, tentunya juga dari ayat ini juga adalah bagaimana atau dalam kaidah ini Allah ingin menjelaskan tentang kedudukan wanita yang mulia kedudukan wanita yang tinggi, ya, kedudukan wanita yang ingin Allah Subhanahu wa taala rubah dari perspektif yang salah, gitu kan? Di masa jahiliyah itu kan tindakan mereka sangat ya merugikan ya kedudukan wanita. Ya, mereka ya menjelek-jelekan atau juga memperlakukan dengan cara yang tidak baik terhadap wanita. Maka akhirnya diangkat oleh Allah, harkatnya diangkat. Makanya sungguh kalau misalkan wanita melakukan emansipasi atau melakukan banyak hal yang intinya mereka akhirnya kembali kepada masa hijau itu merugi. Ya. Allah sudah mengangkat mereka dengan kehormatannya, dengan jati dirinya, sudah diangkat martabatnya, sudah ditinggikan. Tapi sayang ada wanita-wanita yang mengikuti gaya-gaya barat atau gaya-gaya yang katanya modern, kan? Pakaiannya minim, pakaiannya ketat, pakaiannya tidak menutup aurat. Ini sudah menjatuhkan lagi jati dirinya. Ya, Islam sangatlah mulia dan juga Islam memuliakan wanita. Dan Islam pun dengan bagaimana caranya memuliakan wanita, sungguh ya mereka adalah ya sebagai salah satu penopang berdirinya negara. Ya. Makanya kalau dalam uh, sebuah pemahaman itu kan yang disampaikan oleh ada seorang wanita mufasir ya, yang namanya Binti Syati. Ya. Binti Syati. Ada Binti Syati. Binti Syati ini ada seorang mufasir ya, yang beliau menyatakan bahwa wanita itu adalah ya, apa namanya saya lupa istilahnya itu kan
madrasatul ula. Wanita itu sebagai madrasah ula, sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau misalkan di keluarga itu tidak ada peran istri dalam mendidik anaknya, sudah pasti kedepannya tidak akan bisa berhasil ya. Makanya ya wajarlah kalau dikatakan ya wanita itu imadu daulah ya, bahwa wanita itu adalah tiangnya negara. Ya. Kalau wanitanya baik, maka negara akan baik insya Allah. Pasti akan baik. Kalau wanitanya baik, tapi kalau wanitanya ya kebalikannya, saya tidak ingin kata jahat atau buruk dan sebagainya, tapi kalau memang sebalikannya enggak seperti yang diinginkan yang pertama ya, maka akan mudah runtuh, akan hancur negara. Cepat atau lambat pasti akan hancur. Kalau sekarang mungkin kan ada usaha ya, wanita dijadikan komoditas ya, setiap iklan pasti harus ada wanita ya, tiap event-event ya, pameran-pameran pasti ada wanita yang ya, kalau laki-laki itu kan membuat mereka tergiur melihatnya gitu kan, ini apa hubungannya gitu kan, tapi yang menjadi daya tarik itu kan yang tidak disadari bahwa disitulah wanita sedang dihancurkan martabatnya oleh para pengguna jasa itu kan. Ya, ya tentunya dengan pakaian-pakaian yang tidak senonoh kan, pakaian yang tidak sesuai syariat kan. Nah, kalau misalkan wanita baik bagus ya, maka dia akan membantu ya terbentuknya keluarga dan ke depan akan terbentuknya negara. Sungguh para ulama ya, kalau kita perhatikan ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang terkemuka, misalkan siapa, Imam Syafi'i ya, terus Said Qutb ya, atau juga ulama-ulama yang lain, itu adalah mereka merasakan peran wanita ya, peran ibu ya, peran ibu dalam mendidik mereka. Imam Syafi'i misalkan, Imam Syafi'i itu tumbuh yatim ya, nggak ada bapaknya, tapi ibunya dengan gigih memberikan pelajaran, memberikan ya pendidikan yang baik, terutama kejujuran oleh Imam Syafi'i, masya Allah kan. Begitu juga Imam Nawawi, begitu juga dengan apa namanya Imam Said Qutb ya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri adalah sosok yang memang juga demikian, walaupun sebentar dibina oleh ibunya kan selama 6 tahun gitu. Tapi intinya adalah bahwa ya, wanita itu sangatlah besar perannya. Rasulullah SAW juga bagaimana mungkin pasangan Khadijah dikuatkan ya. Khadijah menguatkan, berhasil menguatkan Rasulullah SAW bahwa Allah tidak akan mengabaikan kamu. Allah tidak akan menyanyiakan kamu saat beliau ya, ya Rasulullah SAW ya gusar ya saat menerima pertama kali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu ya memang sangat penting sekali ya untuk kita perhatikan, dan bersyukurlah bagi ibu-ibu yang diangkat harkatnya, martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya adalah bagaimana di sini dengan kalimat yang singkat, simpel, wa asyiruna bil ma'ruf, maka jadikanlah keluarga dengan baik ya, masing-masing pasangan terutama laki-laki lakukanlah dan pergaulilah, perlakukanlah istrinya dengan cara yang baik, baik dengan perkataankah, sikapkah, pergaulankah, atau nafkahkah. Artinya nafkah juga sesuai dengan keadaan yang dimiliki oleh suami, dan tentunya juga ya wanita juga insya Allah ya bisa bersabar dengan apa yang didapat dari suaminya, dan kelak dengan kesabarannya maka Allah akan berikan saja sangat besar. Itu saja mungkin yang dapat kita bahas bersama. Terima kasih atas perhatian dan juga kontribusinya dan juga pertanyaannya. Baik, jika mungkin ada yang ingin bertanya silakan. Di sini sudah ada saya dapatkan satu ya chattingan dari Ibu Nurlela ya. Bertanya ya, Ustadz salam, salam Ustadz ya, sejauh mana istri secara syariat ya. Ya, kalau hak istri ya secara syariat memang pertama diberikan nafkah ya, baik zahir maupun batin ya. Bahkan juga diantaranya adalah bagaimana ya istri itu diberikan semua kebutuhannya. Kan ketika istri wanita diambil untuk diperistri, dijadikan istri kan oleh
laki-laki itu kan semua ya kewajiban orang tua itu lepas. Ya. Akhirnya diambil oleh suami sampai kepada ya kalau misalkan dia tidak dididik, tidak dibina, lalu akhirnya dia melakukan tindakan yang melanggar syariat, ya, mungkin berdosa, itu suami yang nanggung sampai seperti itu. Nah, hak yang lain adalah bagaimana seperti yang dia mendapatkan dari keluarganya, gitu kan? Ya, jadi bapak lepas, ya sudah sekarang tanggungannya dari suami itu. Ya. Jadi nafkah zohir, memberikan nafkah batin, ya nafkah zohirnya dia harus memberikan apakah makanannya, ya kebutuhan sehari-harinya, bahkan sampai pakaian dan sebagainya. Itu semua adalah kewajiban suami kepada istrinya, hak istri daripada suami itu. Ya tentunya juga ya ya sebenarnya sih pengennya ya suami mendapatkan seperti itu. Ya. Tapi kadang suami nggak punya gitu kan atau belum dapat gitu kan. Ya maka ya tentunya ya pasangannya hendaknya bersabar dengan itu. Banyak sebenarnya bahkan kalau boleh dikatakan ya itu sangat besar dan sangat ini sekali ya sangat apa ya eh, kalau boleh dikatakan suami itu berat tugasnya ya, daripada istri kan. Ya kalau istri kan hanya diberikan untuk melahirkan dengan jadi untuk melahirkan, menyusui dan itu yang tidak bisa diwakilkan ya oleh suami. Nah, suaminya memberikan pemenuhan ya, memenuhkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya itu kan. Ya, dengan apa memberikan asupan makanan yang bergizi atau juga memberikan ya apa nafkahnya itu kan. Bahkan sampai juga kalau memang bersih-bersih rumah, mencuci sampai juga masak dan sebagainya sebenarnya gitu. Ya, yang memang itu semua harus dipenuhi ya, yang menjadi haknya seorang istri. Walaupun akhirnya nanti eh, ya sang istri berperan juga dalam yang lain ya tugas dia diambil gitu kan dialihkan. Walaupun sekarang menjadi umum gitu kan. Akhirnya kan ya kayak seperti punya istri itu masak gitu kan. Istri itu mencuci kan. Istri itu begini. Padahal ya itu semua adalah tugas suami. Kalau nggak sanggup ya cari apa namanya pembantu istilahnya kan dari orang yang bisa memberikan atau menjadi pengganti dia ya. Seperti itu sebenarnya. Ulang itu mungkin ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan Bu Nur. Ada lain mungkin yang ditanyakan? Iya. Soalnya putus-putus Bu. Ada. Apa Bu? Oh, terputus-putus ya? Enggak, udah sekarang udah lancar. Ya, gimana Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari parenting seorang wanita yang berpoligami, disarankan oleh dia ada orang yang dikonsultasikan dan dipercaya, itu diarahkan untuk tidak bercerai. Nah, sementara wanita tersebut tidak sudah tidak nyaman dalam keluarganya. Ya sebagai anaknya, kemudian juga sebagai orang yang berkeluarga. Nah, di sini tidak berkesempatan oleh bercerai. Di balik ini dari wa'ashir hunnanya seorang ustazah tadi tidak membolehkan cerai, tidak bisa yang mengalami tadi terangkan. Suaranya putus-putus ya?
nggak stabil suaranya. Jadi Mungkin untuk dinambah ini mungkin bisa di chatting aja kali Bu ya. Kan suaranya nggak nggak dapet ini, putus-putus. Ya, walaupun tadi sebagian saya tangkap walaupun belum sempurna ya, tapi mungkin bisa menjawab ya bahwa memang kalau poligami itu kan sesuatu yang disunahkan ya, dibolehkan gitu ya. Poligami dibolehkan ya, dan tentunya juga suami harus memahami kondisi istrinya. Kan? Ketika dia mau berpoligami, maka apakah istri itu rela atau mau dan ridho dengan apa yang dilakukan. Ya. Karena perasaan itu tetap harus diperhatikan. Ya. Khawatir ingin berpoligami yang nanti akhirnya terjadi ya, istilahnya pertikaian silakan atau juga ketidakrelaan ya sehingga hubungan suami dengan istri yang pertama menjadi renggang atau hubungan suami yang pertama dengan suami yang istri hubungan istri yang pertama dengan istri yang kedua juga tidak harmonis atau tidak baik kan ya, terjadilah hanya pertikaian kecil walaupun memang kalau yang tadi dinasihati oleh seorang ustazah itu bersabar gitu kan bersabar dan bersabar kalau sudah terjadi bersabarlah gitu kan karena terjadi tapi memang pertama kali yang dilakukan oleh suami itu cobalah diskusi cobalah berkomunikasi sampaikanlah bahwa keinginan begini berikan alasan-alasan yang sampai puas gitu kan sampai sang istri yang pertama ini mau menerima itu kalau belum jangan ya. Kalau bisa gitu kan kalau belum jangan sampai akhirnya nanti pengen ngambil atau pengen dapat yang kedua sementara istri yang pertama hanya seperti terabaikan hanya cari cara menggugat ya. Ya, walaupun itu tidak elok gitu kan tapi itu yang menjadi kenyataan yang seringkali hanya yang kedua ambil yang kedua yang pertama bubar gitu kan banyak seperti itu bahkan kasusnya banyak juga ya, di antara ustadz yang notabene kita panggil ustadz tapi begitu kan terjadinya artinya memang tetap ya orang itu kan punya perasaan dia orang itu kan Allah memberikan kepada makhluknya manusia memiliki ya rasa ya, yang rasa itu yang harus dirasakan juga ya dirasakan juga oleh pasangannya suami merasakan perasaan istrinya istri merasakan perasaan suaminya gitu. Ya, jadi bagaimana caranya agar apa yang dilakukan oleh suami itu eh, dengan penuh hati rela gitu kan penuh hati suka dan juga ridho ya, sehingga tidak ada bercak-bercak ya tidak ada benih-benih yang nanti akhirnya menjadi sebab pertikaian gitu kan justru malah kalau ketika memang suami mau berpoligami dan akhirnya diredai ya, maka terbangunlah menjadi pembentukan keluarga yang lebih besar lagi kan yang tadi cuma satu menjadi dua apalagi memiliki yang menelurkan atau melahirkan anak-anak yang semuanya baik-baik gitu kan jadi kalau bisa memang jadi saling menopang gitu kan itu yang bagusnya bukan saling menjatuhkan ya. Ya, ini yang perlu juga diperhatikan oleh suami yang ingin ya menambah atau berpoligami istilahnya yang tapi tetap ya siapapun kita harus kita percaya bahwa itu adalah syariat Allah yang dibolehkan ya Allah membolehkan hal tersebut tapi masalah prakteknya kaifiahnya itu caranya itu nanti yang perlu didiskusikan ya. Bukan mengatakan ini kan syariat ya. Ini kan perintah apa sunnah Allah ini kan yang juga dilakukan oleh Rasul nggak apa-apa dong mau redo atau enggak kamu yang penting saya lakukan jangan juga itu nggak elok gitu kan ya jangan hanya sekedar melaksanakan syariat tapi tidak mengetahui perasaan gitu kan ya kalau misalkan memang belum cukup ya penyampaian cara verbal itu kan dengan memuaskan itu kan ya jangan dulu kan sampai memuaskan sampai mungkin ya, istrinya yang mencarikan ya calonnya pasangannya kalau misalkan memang sampai begitu ya istrinya sudah rela itu kan ya jadi
Mungkin itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab ya Bu ya dengan pertanyaan tadi yang bentar tadi lancar ya, jelas, tapi setelah itu agak putus-putus dan bahkan sampai suaranya tidak menghilang. Baik, ada lagi tadi pertanyaan di melalui chatting yang disampaikan ya, kenyataannya memang suami tak sanggup menyediakan pembantu. Mungkin ya, itu sebagian orang tidak sanggup ya, tidak sanggup menyediakan pembantu. Ya akhirnya sang suami banting tulang atau juga berusaha untuk memenuhi ya, dengan fisiknya ya, kalau yang bisa gitu kan ya. Kecuali mungkin masak ya, masak mungkin agak susah ya, kecuali bagi dia harus bekerja ya. Tapi memang kalau memang tidak sanggup ya, ada juga begini anak-anaknya, anak kan begitu. Anak kan bertanya kepada ibunya, ibu sebenarnya tugas ibu apa sih? Ya tugas saya adalah begini. Terus apa kerja ibu jadinya? Ya, kenapa kok ibu tetap kerja seperti memasak, mencuci? Maka jangan itu jawab, aku juga pengen mendapat pahala gitu kan. Aku juga pengen mendapatkan ya ganjaran dari Allah. Masa sih aku diam saja? Sebenarnya kan diam saja itu sudah cukup ya, dengan memberikan menyusui anaknya itu kan, itu sudah selesai kan. Tapi kenapa kok akhirnya istri bekerja, bukan keluar ya, tapi bekerja dengan memasak atau juga dengan mencuci? Karena alasan itu, agar aku juga dapat mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah ya, ketika aku membantu suami saya selama suami saya tidak mendapatkan atau tidak mampu menyediakan pembantu. Nah, yang kedua di sini ditanyakan, apakah boleh istri mengajar Quran sebagai hobinya? Boleh, Bu. Ya. Quran itu adalah kalimat-kalimat Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik belajar dan mengajar adalah mengajar Quran, ya, belajar Quran, gitu kan. Siapapun kan khairukum itu nggak disebutkan laki-laki, perempuan juga boleh, silakan. Siapapun boleh, ya. Ya tentunya nanti ya memperhatikan juga kondisi yang ada di keluarganya, gitu kan. Kalau punya ruang, waktunya bagus, baik, gitu kan. Ya, punya diaturlah waktunya itu kan. Ya, diatur waktunya bagaimana caranya bisa mengajar Quran. Apalagi itu menjadi sebab dia nanti mendapatkan peningkatan ya, peningkatan pemahaman, kapasitas ya, karena dia mengajar, dan juga tentunya dia akan mendapatkan pahala dari mengajar Quran. Baik mungkin mengajar Quran di rumah atau mengajar Quran di tempat di majelis taklim ya sebagainya. Terutama apalagi yang diajarkan memang sekufunya atau sejenisnya kan ya. Kan nanti mungkin ada di akhwat atau ibu-ibu yang ingin belajar yang mungkin agak riuh gitu kan, atau agak risih kalau belajar dengan laki-laki ya. Apalagi kalau wanita muda itu kan, maka akhirnya yang mengajar adalah istrinya ya. Kan Rasulullah SAW kenapa memilih istri Aisyah? Karena memang cara Allah ingin menjadikan istri ya, Rasulullah SAW sebagai ya guru yang membantu Rasulullah SAW dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mewakili pertanyaan yang ditanyakan oleh wanita-wanita sahabiah itu kepada Rasul. Ya, banyak yang akhirnya ya memang jadi ada ada perantara itu kan, ketika ada sahabiah bertanya lalu nanti berhubungan dengan wanita, maka yang menjawab adalah Rasul kepada Aisyah dulu. Aisyah nanti menyampaikan jawaban Rasul kepada wanita itu. Jadi memang perannya juga penting gitu kan. Ya, untuk kalangan tersendiri ya, atau kalangan sejenis itu kan penting banget itu kan dengan mengajar Quran ya. Jadi bukan hanya laki-laki yang mengajar, ya perempuan juga bisa mengajar. Ya kalau laki kan mungkin bisa mengajar kepada laki perempuan ya, tapi kalau perempuan kan mungkin jarang mengajar kepada laki-laki, walaupun ada itu kan. Tapi kalau untuk spesifik, alangkah baik lagi kan, laki mengajar laki-laki, perempuan mengajar perempuan. Ya, walaupun selama ini ya wanita masih jarang ya menjadi pengajar ya, akhirnya yang laki-laki mengajar perempuan juga, seperti kayak di strategi ilmu dakwah atau ilmu suludin ya, di kampus Arisma itu kan ya, saya hanya ngajar perempuan juga ya satu kelas itu kan perempuan semua ya, karena guru perempuan atau dosen perempuan nggak ada, jarang ya, dikit sekali, paling berapa 4 atau 5 orang ya, dengan serta yang banyak orang laki-laki.
Tapi nggak ada yang guru laki perempuan ngajar laki-laki, ya. Nggak ada di situ. Artinya memang di sini kembali kepada boleh ya, tidak ada masalah ibu-ibu ya yang hobi atau yang bukan hobi sebenarnya, eh, keinginan kuat gitu kan, keinginan kuat dia mengajar atau ingin mendapat pahala dari Al-Quran, dia mengajar Quran. Ya, wallahu a'lam. Baik, itu mungkin ya. Ada yang tanyakan lagi sekali lagi terakhir? Cukup ya. Ya. Terima kasih atas semuanya. Ya. Jadi kurang mohon maaf. Ya, marilah kita akhir dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini ada yang bertanya, Bu Retno ya. Bagi wanita yang single parent, bolehkah ya, beraktif di luar? Ya boleh. Kalau enggak, gimana? Ya. Kalau tidak dia bekerja atau tidak aktif di luar, tentunya syaratnya adalah tetap menjaga syariat. Ya. Keluar dengan berpakaian yang sesuai syariat, ya. Keluar dengan cara yang dia terjaga ya dari berbagai nanti kalau misalkan ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang dilakukan oleh seorang yang hidupnya tidak ada pasangannya. Ya. Misalnya dia mungkin pernah bersuami tapi hanya ditinggal suami meninggal kan, cerai meninggal, atau mungkin dia cerai hidup mungkin juga ya, akhirnya dia menjadi penopang keluarganya. Maka dia harus bekerja ya tentunya kalau udah keluar ya. Ya, kalau sekarang mungkin ada orang yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di luar ya. Sekarang kan online kan, bisa di rumah saja bisa mendatangkan ya income gitu kan. Baik, terima kasih atas segala sesuatunya dan kita kembali ke permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fa'an wal bala wal qala wal fahsya wa ta'un wal fitan wal mihan ma azhara minha wa ma batan ya Allah ya Rahman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana min as-solihin. Allahumma ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala sholihan tardahu wa aslihna fi dhurriyyatina innaka muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, selamat. Syukran, Ustaz. Apaan?